Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, seluruh anggota Jemaat Parakan Salak yang dimuliakan oleh Allah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan limpahan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan mingguan, yakni tarbiyat gabungan secara online. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini insya Allah kita akan melaksanakan dan melanjutkan kegiatan rutin kita, kegiatan mingguan kita, yakni tarbiyat gabungan secara online. Kenapa tarbiyat gabungan secara online ini kita rutin laksanakan? Bahwasannya tujuan utamanya adalah agar kita tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, agar tetap terjaganya kerinduan kita melaksanakan ibadah dan kegiatan di sholat center ataupun di masjid. Sehingga nanti ketika pandemi COVID-19 ini berakhir, kita akan berbondong-bondong melaksanakan ibadah dan kegiatan kita di sholat center ataupun di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Amin ya robbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kegiatan tarbiyat gabungan secara online ini akan diisi oleh T3Q, yakni tarbiyat, taklim, dan taklimul Quran. Seperti halnya minggu kemarin, untuk dapat menyimak dan mengikuti kegiatan tarbiyat gabungan secara online ini, Bapak Ibu semuanya, seluruh anggota Jemaat Parakan Salak diharapkan menyiapkan Al-Quran dan mengajak seluruh anggota keluarganya agar bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Insya Allah pada malam hari ini kegiatan tarbiyat gabungan online ini akan diisi oleh Bapak Ketua Jemaat. Untuk itu kepada seluruh anggota Jemaat Parakan Salak agar dapat mengikuti, menyimak, kemudian memperhatikan secara seksama kegiatan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, surat yang akan dibacakan pada malam hari ini yakni surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 205 di Quran Jemaat. Jadi untuk seluruh anggota Jemaat Parakan Salak diharapkan mempersiapkannya saat ini. Kami akan beri waktu untuk Bapak Ibu semua yang akan mengikuti dan menyimak kegiatan ini untuk mengambil Al-Qur'annya terlebih dahulu. Baik, kalau sudah, insya Allah pada malam hari ini saya akan menyerahkannya kepada Bapak Ketua selaku pengisi tarbiyat gabungan secara online ini, yang akan memimpin secara keseluruhan
yang akan memberikan materinya, dan juga ada beberapa bapak-bapak Ansor yang kebetulan hadir di sholat center ataupun di masjid, yang akan mengikutinya secara langsung bersama Bapak Ketua Jemaat. Sebelum itu nanti Bapak Ketua Jemaat juga akan memimpin doa pembuka. Mari kita doakan. Yang pertama, pemimpin kita Hazrat Khalifatul Masih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kemudian kekuatan dan kelancaran dan kemudahan dalam menyebarkan Islam Ahmadiyah ini. Kemudian juga mari kita doakan kepada seluruh para mubalik, khususnya yang ada di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan juga kelancaran dan kemudahan dalam menyebarkan Islam Ahmadiyah di Indonesia. Kemudian kita doakan juga seluruh anggota jemaat di Indonesia, khususnya di Parakan Salak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan juga bagi anggota Jemaat Parakan Salak yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Bapak Ketua untuk memimpin jalannya kegiatan tarbiyat gabungan secara online ini. Untuk itu pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita masuk ke acara T3G, mari kita sama-sama berdoa di dalam tarbiyat gabungan online ini yang kita laksanakan setiap minggu. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbitna Rabbi zidna ilma warzuqna Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rabbana taqabbal minna innaka Amin Allahumma. Berikutnya kita sama-sama baca Al-Quran yang tercantum di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-204 di dalam
kitab suci Al-Quran secara umum dan ayat 205 di dalam kitab suci Al-Quran Jemaat. Saya baca, kemudian bapak-bapak mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Saya baca satu kali lagi. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kita baca sama-sama. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Coba diperhatikan di dalam bacaan ayat ke-204 surat Al-A'raf ini. Tadi sudah 3 kali kita sama-sama baca. Perhatikan dan didengarkan. Wa idza, ini danya dah besar. Di sana di depannya ada huruf alif. Maka zalnya dibaca panjang. 2 harokat atau 2 ketukan lah kalau di dalam bernyanyi. Wa idza, cukup begitu. Ini qaf harus beda dengan bacaan kaf. Wa idza quri'al Qur'anu, seperti itu bacaannya. Fastami'u, ini bukan alif tapi ain. Fastami'u, jadi ada suara ke hidung. Fastami'u lang, bisa berhenti di situ. Bisa juga dilanjutkan, tidak usah berhenti di situ. Di sini ada dhammah terbalik di dalam lahu. Maka bila huruf hijaiyah diberi tanda saksi dhammah terbalik, maka dibacanya panjang. Seperti tadi za, seperti itu bacanya. Jadi fastami'u lahu, seperti itu bacanya. Kemudian dilanjut wa ansitu, ini hukum bacaannya ikhfa. Maka suara nunnya ini dibacanya tidak jelas. Tidak wa'an, tidak begitu. Tapi dibacanya wa ansitu
Nah, ini ada huruf lam di tasdid, maka suara ainnya harus ditekan kepada suara lam. La'al, tapi tidak dibaca panjang. La'al, seperti ada begitu ditekankan. La'allakum, ini kaf. Beda dengan tadi quri'a. Ini la'allakum, tipis. La'allakum, makanya ada suara desis sedikit napas keluar. La'allakum turhamun. Nah, itu di dalam bacaannya yang standar bacaan menurut hukum atau kaidah ilmu tajwid, ya. Bisa baca kemudian didengarkan ulang. Ketika ada huruf zal dipatah menghadapi alif pasti baca panjang. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Kalau berhenti di situ harus diulangi dari fastami'u. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bisa dibaca seperti itu. Turhamun. Pendek begitu. Bisa dibaca lebih panjang. La'allakum turhamun. Bisa lagi lebih panjang dari itu. La'allakum turhamun. Nah, bisa 3 cara membaca turhamun di sini. Karena ini hukum bacanya adalah mad arid lisukun. Ada suara atau nun di sini ada suara huruf yang dipatah tapi tidak dibaca. Tidak dibaca na. Kan nunnya dipatah di sana. Turhamuna, begitu kan? Kalau dibaca berhenti, suara nun na itu hilang. Jadi mati nunnya. Turhamun. Nah, bisa dibaca panjang seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan setiap membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baik itu huruf hijaiyahnya, makhrajnya, kemudian juga hukum bacaannya, ya. Bisa dipahami dan bisa dipraktekkan nanti. Jadi ulang. Kemudian sekarang tarjamahnya, ya. Coba diikuti, ya. Wa idza, dan apabila quri al-Qur'anu, Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, maka hendaklah kamu menyimaknya. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum, agar kamu turhamun, dikasihi. Nah, itu tarjamahnya. Jadi ayat ini mempunyai makna, atau di dalam ayat ini terkandung satu perintah, ya, kepada kita sebagai orang yang beriman, yang berpedoman kepada kitab suci Al-Quran, dan Al-Quran oleh kita dianggap kitab syariat yang terakhir. Maka apabila Al-Quran dibacakan oleh siapapun, nah, terutama di acara-acara formal, ya, itu dibaca biasanya kan di acara-acara formal seperti ada kegiatan sirat Nabi, ya, atau ada kegiatan Isra Mi'raj. Nah, itu adalah formal, ya. Waktunya sudah ditentukan dan dilaksanakan pada bulan tertentu, ya. Maka biasanya di acara tersebut juga ada pembacaan ayat suci Al-Quran di awalnya. Maka mustami atau pendengar atau yang hadir pada acara itu ketika Al-Quran itu dibacakan, fastami'u. Ini perintah.
hendaklah kamu menyimaknya, hendaklah kamu mendengarkannya. Jangan ada suara-suara yang mengganggu terhadap lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam acara itu. Disimak benar-benar. Malahan sekarang pembaca ayat suci Al-Quran itu suka diterjemahkan setelahnya. Apa yang dimaksud ayat itu dan apa terjemah ayat itu? Maka disimak benar-benar. Jadi ini perintah. Ingat kepada kita seluruh warga jemaat dan kita sebagai seorang yang beriman dan mempercayai kitab suci Al-Quran adalah kitab syariat terakhir. Dan Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi setiap orang yang bertakwa. Maka ketika Al-Quran dibacakan, perhatikan. Ya, simak benar-benar. Dengarkan benar-benar. Jangan ada yang bicara. Jangan ada yang mengganggu orang yang sedang mendengarkan di samping kita. Dan ketika anak-anak pun, oleh kita harus diberikan satu perhatian. Harus semua diperhatikan ketika lantunan ayat suci Al-Quran, firman Allah Ta'ala ini dibacakan. Selain daripada itu, bukan hanya sebatas didengar. Tapi wa'an situ. Diam. 1000 diam. Kalaupun ada keperluan kepada seseorang, hendaklah suara kita jangan mengganggu terhadap lantunan suara itu. Kalau ada perlu keluarlah, seperti itu. Atau kalau ada yang orang yang akan diajak bicara karena pentingnya, bawalah keluar. Kalau ada anak-anak kita yang mengganggu, hendaklah kita perhatikan, jangan dibiarkan, supaya anak-anak kita juga terdidik oleh kita, sehingga anak-anak nanti akan mengikuti apa sih yang dilakukan oleh orang tua ketika Al-Quran dibacakan. Berikanlah anak-anak kita perhatian, pelajaran ya, dengan baik. Walaupun anak kadang-kadang belum paham. Ya. Tapi yakin anak sudah punya pendengaran. Pastami'u. Ketika mendengar, kita pasti melalui telinga kan? Pasti melalui telinga. Anak pun kan semua punya telinga. Bisikanlah kepada telinga anak-anak. Ya, dengan baik di rumah. Ya. Bapak-bapak, oleh ibu-ibu atau oleh ibu bapaknya atau oleh ibunya. Berikanlah pelajaran anak kita pun seperti itu. Apalagi kita sebagai orang yang sudah dewasa harus diperhatikan ini perintah ayat Quran ini. Jangan dipermainkan. Ini perintah. Apabila Al-Quran dibacakan, hendaklah oleh kita disimak dengan baik, didengarkan dengan baik-baik. Karena dengan telinga ini sebagai sarana alat mendengar adalah merupakan salah satu anugerah Allah Ta'ala di mana setiap insan, setiap makhluknya seperti kita, manusia, ketika kita akan memahami pasti melalui mendengar dulu. Jadi yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ketika ruh sudah ada, maka telingalah yang lebih dahulu diciptakan. Kenapa? Karena akan ada satu perintah di dalam Al-Quran kepada setiap orang yang beriman. Ketika firman Allah Ta'ala yaitu Al-Quran dibacakan, hendaklah disimak. Dan diamlah, ya, jangan diganggu. Jangan mengganggu. Ya, jangan terganggu ketika lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, firman Allah Ta'ala dibacakan. Kenapa? La'allakum turhamun. Itu manfaat dan faedahnya. Ya. Kita dengar, kita simak, kita diam, perhatikan benar-benar. Kenapa? Ayat-ayat suci Al-Quran ini akan membawa karunia rahmat kepada setiap orang yang mendengarnya. Ya. Turhamu. Allah akan memberikan kasih sayangnya. Allah akan memberikan hidayahnya dengan melalui mendengar ayat suci Al-Quran ini. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang harus diperhatikan oleh kita. Kenapa harus disimak dan harus diam kita ketika mendengar ayat suci Al-Quran dibaca? Karena banyak ya, keutamaan dari ayat suci Al-Quran dibaca. Apalagi kalau kita
sebagai seorang yang beriman tidak luput setiap hari membaca Al-Quran. Kenapa? Ada manfaat yang akan kita raih. Kasih sayang Tuhan akan diberikan kepada kita. Ada satu sabda Rasulullah SAW yang tercantum di dalam kitab Hadis Riyadhus Shalihin halaman 77 nomor 1. Iqra'ul Qur'an, ini perintah kepada kita. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Mau satu ayat, mau beberapa ayat, mau satu ruku, mau satu juz atau satu surah, bacalah oleh kita. Jadilah Al-Quran ini menjadi sahabat kita keseharian. Banyak waktu, banyak peluang yang kita miliki setiap hari. Hendaklah setiap orang yang beriman, terutama kita sebagai jemaat, hujur senantiasa memberitakan kepada kita. Apalagi saat-saat di kondisi saat ini, pandemi COVID-19. Harus banyak membaca kitab-kitab. Harus banyak ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh kita. Kenapa? Rasulullah memerintahkan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti akan datang. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, syafi'an, memberikan pertolongan di ashabihi, kepada pembaca. Bukan Al-Quran ini yang akan datang menyambut kita nanti di yaumul kiamat, bukan Al-Quran ini. Tapi Al-Quran ini dibaca oleh kita, bahkan sampai tamat. Nah, itulah kebaikan-kebaikan dari membaca Al-Quran ini akan menyambut kita pada hari kiamat. Ketika kondisi hari kiamat seperti apa. Bapak-bapak sudah tahu, di hari kiamat itu orang pada bertanya, ada apa ini. Gunung berhamburan seperti kapas yang tertiup angin. Itu terjadinya di hari kiamat. Dunia ini hancur, maka ketika hidup di dunia, kita sering baca Al-Quran, maka kebaikan-kebaikan yang didapat dari bacaan Al-Quran ini akan datang kepada kita memberikan pertolongan. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan di surat Al-Ahqaf ada, Bapak nanti baca di surat Al-Ahqaf, buka ya, di ayat ke-30. Ini yang sehubungan dengan pastami'u. Al-Ahqaf yang bunyinya seperti ini. Wa idza sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapan kepada engkau Muhammad segolongan dari jin, yastami'unal Qur'an, yang ingin mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu, maka ketika mereka hadir sangat pembacaannya, mereka berkata satu sama lain, qalu ansitu. Nah, ini dalam Quran. Ansitu. Tadi ada kan wa ansitu. Tadi ada pastami'u. Nah, dalam ayat ini ada yastami'una. Ansitu. Gitu. Diamlah dan dengarlah. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mudnirin. Dan ketika telah selesai dibacakan dan didengar dan diperhatikan, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Nah, di dalam ayat ini ada jin. Jin di sini bukan jin yang dikatakan orang tidak terlihat. Nah, di dalam catatan dan tafsir ayat ini, jin-jin yang disebut dalam ayat ini bukanlah jin-jin yang digambarkan secara umum. Orang suka mengatakan di rumah itu ada jin. Di bawah pohon besar itu ada jin. Bukan jin itu. Arti jin di sini
bukanlah jin yang digambarkan secara umum menurut orang bahwa itu adalah makhluk yang tidak terlihat. Maksud jin di sini adalah pemimpin-pemimpin besar suatu kaum. Jadi orang gedean lah, orang gede gitu. Yang datang kepada Rasulullah SAW ke kota Mekah, jin-jin itu ingin mendengarkan. Karena Rasulullah SAW diutus ini terdengarlah ke semua tempat ketika itu di Jazirah Arab. Maka ada golongan-golongan Yahudi yang ingin mengetahui yang sebenarnya, bahwa ada seorang Rasul yang membawa kitab suci Al-Quran seperti hanya kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika mereka sudah datang berhadapan dengan Rasulullah dan mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran itu, mereka yastami'un Al-Quran. Kemudian ketika mereka di sini dijelaskan mendengarkan Al-Quran itu, dan mereka datang saat itu, berkatalah kepada yang lainnya, ansitu, diam. Walamma qadiya wallau ila qaumihim mudhirin. Setelah dia mendengarkan apa yang dibacakan Rasulullah SAW, mereka pulang. Wah, itu adalah benar. Wah, Muhammad Rasulullah SAW itu adalah benar sebagai utusan Allah yang membawa kitab suci Al-Quran. Dan mereka beriman. Ini golongan jin di sini bukan golongan jin-jin yang tidak terlihat, tapi orang-orang Yahudi yang datang ke kota Mekah di malam hari, untuk mendengarkan kebenaran firman Allah Ta'ala itu yang disebut Al-Quran sebagai wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW oleh Allah Ta'ala. Nah, kita pun sekarang sebagai pengikut Rasulullah SAW dan sebagai murid Hazrat Imam Mahdi dan Al-Masihil Maud, yang saat ini Al-Quran dihidupkan kembali, ditegakkan kembali syariatnya, diperdengarkan lagi ke semua orang di pelosok dunia, termasuk kita, maka hendaklah Al-Quran ini dijadikan sahabat oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, Al-Quran dibacakan, ingat, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Manfaat dan faedah kita mendengarkan lantunan dan bacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kita diam dan perhatikan, dan insya Allah Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada yang senantiasa membacanya di hari kiamat. Karena kebaikan demi kebaikan yang dibacakan dari ayat Al-Quran, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, itu akan membawa beberapa ribu kebaikan kepada pembacanya. Dan di hari kiamat akan datang menyambut kita, memberikan pertolongan. Mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya dan oleh kita diperhatikan benar-benar, sehingga Al-Quran membawa rahmat bagi kita semua. Jazakallah pada bapak-bapak yang telah ikut di dalam tarbiyat ini. Semoga Allah Ta'ala selalu mengurangkan karunia perlindungan serta pertolongannya kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza kepada Bapak Ketua yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Inti yang bisa kita ambil dari apa yang telah tadi disampaikan, bahwasanya ketika kita mendengar ada yang melantunkan ayat suci Al-Quran, maka kita harus diam. Tentu tidak hanya diam, kita dengarkan dan juga kita simak baik-baik. Jangan sampai kita mengganggu orang yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Selain itu juga kita harus terus melantunkan ayat suci Al-Quran di setiap waktu, di setiap harinya, agar kita mendapatkan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat terus melantunkan ayat suci Al-Quran di setiap waktunya. Amin ya robbal alamin. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tiba saatnya pada acara terakhir. Mungkin sebelum ditutup akan ada doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua. Sebelum doa disampaikan juga mungkin ada beberapa hal atau poin yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bapak Ketua. Kami persilahkan. Kita semua di rumah harus sering baca Quran. Bagaimana kata Rasulullah SAW kalau di satu rumah tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran? Coba, yang diperdengarkan oleh kita hanya nyanyian upanya di rumah. Karena sarana kita punya. Atau hanya ada hiburan-hiburan saja, bukan berarti dilarang, tapi harus ada keterbatasan. Di dalam satu sabda hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya yang di dalam dada seseorang itu tidak ada sedikit pun dari bacaan Al-Quran, maka ibarat rumahnya itu seperti ibarat rumah kosong. Jadi dada kita itu melompong gitu ya. Tidak punya tameng di dada kita itu. Tapi kalau Al-Quran dibacakan di rumah oleh kita, rumah kita itu akan hidup. Seperti itu. Malahan di hadis lain dijelaskan kalau rumah kita dibuat semacam kuburan. Jadi kalau kita tidak membacakan Al-Quran di rumah, seperti rumah kita itu kuburan. Gimana kalau kita pergi ke kuburan? Ya? Sepilah. Kadang-kadang di dalam hati kita banyak dugaan dan praduga yang lain-lain. Karena kuburan. Dan di kuburan itu tidak ada tempat orang yang hidup. Ya? Semua mati. Orang mati kuburan itu. Ya? Nah, itu gambaran. Ya. Kalau di dalam rumah kita tidak pernah dibacakan ayat Quran, maka rumah kita dijadikan kuburan. Saya ulangi, yang namanya di kuburan adalah tempat orang meninggal, ya? Bukan orang hidup. Ya? Maka dengan membacakan ayat suci Al-Quran, insya Allah rumah-rumah kita tidak akan seperti kuburan. Rasanya tenang, tentram, gitu ya. Malahan di hadis lain juga, setan-setan itu akan berlari dari jauh dari rumah kita. Ketika membacakan kita satu surah, malah dalam hadis Rasulullah kalau kita membacakan surat Al-Baqarah, dalam satu hadisnya begitu, maka setan-setan itu akan lari dari rumah kita. Jadi kesimpulannya, lamun orang itu pernah baca Quran di rumah, setan itu ngumpul gitu. Seperti itu, mengganggu ya, ketentraman kita. Pasti seperti itu. Walaupun tidak terdengar bisikan-bisikan suara setan itu, tapi kadang-kadang kita melakukannya. Bisikan-bisikan setan. Makanya Al-Quran adalah akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan, menjaga. Ya. Malah di dalam Al-Quran di surat Bani Israil ya, kalau orang membaca Al-Quran adalah nanti oleh Allah akan dipisahkan di Yaumul Qiyamah. Akan menjadi hijab dengan orang-orang yang tidak pernah baca Quran. Dengan hijab yang tersembunyi, tidak kelihatan oleh siapapun. Nah itu sebagai tambahan. Ya. Jadi supaya kita lebih memiliki pengetahuan lah. Pengetahuan, taklimnya. Supaya Al-Quran ini oleh kita jangan dimiliki saja, tapi tidak pernah dibuka. Bacalah Al-Quran oleh kita
Dan dengarkanlah baik-baik ketika Al-Quran dibaca. Karena waktu sudah bisa, kita cukupkan aja sekian. Mudah-mudahan pertambahannya ada lebih menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Setelah doa dimulai. Amin. Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah ahsanul jaza kami ucapkan kepada Bapak Ketua yang telah memimpin jalannya kegiatan tarbiyat gabungan secara online ini. Jazakumullah ahsanul jaza juga kami ucapkan kepada seluruh anggota Jemaat Parakan Salak yang tetap setia menyaksikan dan menyimak kegiatan tarbiyat gabungan secara online ini. Kami memohon maaf bila banyak kekurangan dalam menyajikan kegiatan tarbiyat gabungan secara online ini, dan kami berharap seluruh anggota Jemaat Parakan Salak tetap selalu mengikuti, menyaksikan dan menyimak kegiatan tarbiyat gabungan secara online ini setiap minggunya, dan diharapkan mengajak juga seluruh anggota keluarganya agar menyimak kegiatan ini. Dari saya cukupkan. Mohon maaf sekali lagi bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.